Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Maulima dengan NIM 221080002, Program Studi Sistem Informasi, Mata Kuliah Teknososiopreneur. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Technosociopreneurship yang berjudul Technosociopreneurship, menggabungkan teknologi, sosial, dan kewirausahaan untuk masa depan yang berkelanjutan. Pertama-tama, dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, seperti cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Di tengah perubahan ini, gagasan tentang Technosociopreneurship muncul sebagai solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat modern. Saya akan membahas tentang Technosociopreneurship, tujuannya, contoh, tantangan, dan mengapa Technosociopreneurship penting, dan bagaimana kita dapat menjadi bagian dari gerakan ini untuk mengubah masa depan. Pertama, kita mengenal Technosociopreneurship. Konsep yang disebut Technosociopreneurship menggabungkan tiga elemen utama, yaitu teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menemukan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk masalah ekonomi dan sosial yang kompleks. Tentang Technosociopreneurship, yang pertama itu teknologi. Salah satu komponen utama Technosociopreneurship adalah penggunaan teknologi sebagai alat untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat memecahkan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Salah satu contohnya adalah aplikasi kesehatan mental yang dapat menggunakan teknologi untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mental masyarakat. Yang kedua, sosial. Technosociopreneurship memiliki elemen sosial yang penting. Dalam situasi seperti ini, solusi yang dibuat harus berdampak positif terhadap masyarakat. Sebagai contoh, solusi Technosociopreneurship dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses membangun bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan berkelanjutan. Dalam konteks Technosociopreneurship, kewirausahaan digunakan untuk memastikan bahwa produk yang dibuat dapat bertahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Technosociopreneurship dapat membantu mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan. Ini adalah alasan mengapa mereka menjadi semakin penting dalam era digital yang semakin maju. Selanjutnya, yaitu tujuan Technosociopreneurship. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri dan sektor pertanian. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani dan karyawan yang bekerja di bidang tersebut. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau. Contohnya, masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh layanan kesehatan jarak jauh melalui teknologi telemedicine. Yang ketiga, meningkatkan akses terhadap informasi, termasuk informasi yang tentang pasar dan peluang bisnis. Meningkatkan akses terhadap informasi dapat membantu orang membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Keempat, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. Contohnya, pemerintah dan masyarakat dapat berbicara dan berkonsultasi tentang masalah sosial yang dihadapi dengan bantuan teknologi. Yang kelima, menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Mereka dapat membuat solusi yang baik untuk masyarakat dan lingkungan dengan menggabungkan kewirausahaan teknologi dan sosial. Selanjutnya, mengapa sih Technosociopreneurship itu penting? Technosociopreneurship dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat modern. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Deloitte, 89% pemimpin bisnis di seluruh dunia percaya bahwa Technosociopreneurship akan menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi dan inklusi dan berkelanjutan. Beberapa alasan mengapa Technosociopreneurship penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi masalah sosial yang menakutkan. Dalam konteks kewirausahaan, Technosociopreneurship dapat membantu mengatasi masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2025, diproyeksi bahwa kewirausahaan teknologi akan menciptakan nilai ekonomi yang besar di seluruh dunia melalui pembentukan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan kehidupan seseorang. Dengan memberikan akses yang lebih baik ke infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, Technosociopreneurship dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks kewirausahaan, Technosociopreneurship dapat membantu menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membangun peluang kerja. Dalam konteks kewirausahaan, Technosociopreneurship dapat membantu membangun bisnis yang berkelanjutan dan menciptakan layanan lapangan kerja baru. Technosociopreneurship memiliki potensi untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat modern. Mereka dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik, berkelanjutan dengan mengembangkan bisnis yang inovatif dan menguntungkan, sambil mempertahankan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, bagaimana sih kita dapat menjadi bagian dari gerakan Technosociopreneurship? Untuk menjadi bagian dari gerakan Technosociopreneurship, kita perlu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat solusi inovatif yang berkelanjutan. Beberapa tindakan yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti kursus dan pelatihan. Kita dapat mengambil pelatihan dan kursus yang tersedia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam Technosociopreneurship. Pelatihan dan kursus ini dapat membantu kita memahami konsep dan mendapatkan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan. Yang kedua, mengetahui dan mengambil teknologi baru. Sebagai mahasiswa, kita harus memahami dan mengadopsi teknologi baru dengan cepat. Dengan melakukannya dengan baik, kita dapat membuat solusi inovatif untuk masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Yang kedua, berkolaborasi dengan berbagai Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Technosociopreneurship melibatkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Sebagai mahasiswa, kita memiliki kesempatan untuk berperan sebagai penghubung antara pemangku kepentingan ini dan bekerjasama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Keterampilan kewirausahaan yang kuat diperlukan untuk menjadi seorang Technosociopreneurship. Keterampilan ini termasuk mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan membangun hubungan dengan mitra bisnis dan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesadaran sosial. Sebagai Technosociopreneur, kita juga harus meningkatkan kesadaran sosial dan bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye sosial, pendidikan, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Technosociopreneurship menjadi semakin penting di era digital saat ini karena memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat modern. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam mengembangkan menerapkan ide-ide tentang Technosociopreneurship. Kita dapat menjadi bagian dari
kita dapat menjadi bagian dari gerakan ini untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dengan mengadopsi teknologi baru, berkolaborasi dengan orang lain, membangun keterampilan kewirausahaan, dan mengikuti kursus dan pelatihan. Selanjutnya, contoh studi kasus teknososiopreneur. Yang pertama, Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia yang telah mengembangkan platform transportasi online yang menawarkan layanan keuntungan, pengiriman barang, dan layanan kesehatan. Dengan menawarkan cara yang lebih mudah dan murah untuk mengakses layanan keuangan dan transportasi, Gojek telah berhasil memberikan dampak positif pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia adalah situs e-commerce yang berbasis di Indonesia yang telah mengembangkan menjadi platform e-commerce yang memungkinkan pengusaha kecil dan menengah menjual barang mereka secara online dan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, Tokopedia telah berhasil memberikan dampak positif pada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Ruang Guru. Ruang Guru adalah perusahaan edtech yang berbasis di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan platform pembelajaran online yang memungkinkan siswa belajar dari guru berkualitas tinggi secara online. Dengan membuat akses yang lebih mudah dan lebih murah ke pendidikan berkualitas tinggi, Ruang Guru telah berhasil memberikan dampak positif pada masyarakat Indonesia. Dengan menggabungkan teknologi, sosial, dan kewirausahaan, ketiga perusahaan ini telah memiliki dampak positif pada masyarakat Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini mungkin bukan teknoshopreneur, tetapi mereka adalah contoh dalam menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks di Indonesia. Selanjutnya, tantangan dalam technosociopreneurship. Technosociopreneurship memiliki potensi untuk menghasilkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi saat mengembangkan gagasan ini. Berikut adalah beberapa dari tantangan tersebut. Yang pertama, kekurangan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan infrastruktur adalah salah satu tantangan utama dalam technosociopreneurship. Kekurangan sumber daya ini dapat menghambat mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Yang kedua, peraturan yang tidak jelas, regulasi yang tidak jelas dan tidak mendukung solusi inovatif dan berkelanjutan dapat menghambat pengembangan solusi technosociopreneurship dan mempersulit proses pengembangan bisnis. Yang ketiga, sulit mencari mitra bisnis. Technosociopreneurship melibatkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Namun, mencari mitra bisnis yang dapat menjadi sulit, terutama jika solusi yang dibuat belum terbukti efektif atau memiliki dampak yang signifikan. Yang keempat, sulit mencari dana. Pendanaan sangat penting untuk membuat solusi technosociopreneurship. Namun, mencari dana yang tepat dapat menjadi sulit, terutama jika solusi yang dibuat belum terbukti berhasil atau memiliki dampak yang signifikan. Yang kelima, sulit untuk mengimplementasikan solusi berkelanjutan. Technosociopreneurship berusaha menghasilkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Namun, menerapkan solusi yang berkelanjutan dapat menjadi tantangan, terutama jika solusi tersebut belum terbukti efektif atau memiliki dampak yang signifikan. Mengatasi masalah ini harus dilakukan dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan. Saat mengembangkan technosociopreneurship, penggunaan teknologi yang tepat, kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, dan pengembangan keterampilan kewirausahaan dapat mencapai hal ini. Yang terakhir, kesimpulan technosociopreneurship. Dapat disimpulkan bahwa technosociopreneurship adalah konsep yang menggabungkan teknologi, sosial, dan kewirausahaan untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Tujuan dari technosociopreneurship adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan akses terhadap informasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial, dan menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Dalam mengembangkan technosociopreneurship, kita perlu mengatasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, regulasi yang tidak jelas, kesulitan dalam mencari mitra bisnis, dan pendanaan, serta kesulitan dalam menerapkan solusi yang berkelanjutan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.